warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Iya, semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, masih bersama dengan Ibu Hikmah. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran 3. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Ada 2 macam perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama, vegetatif, yang kedua, generatif. Baiklah, Ibu akan mulai dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi atas 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia. Nah, berikut ini adalah contoh vegetatif alami. Yang pertama, spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Contohnya lumut dan pakis. Perhatikan gambar pakis berikut ini. Nah, pada daun terdapat sporangium. Nah, yang kedua yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya, yang pertama, tanaman pisang. Tanaman pisang sering dijumpai, jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur. Yang kedua, tanaman bambu. Nah, kalian bisa lihat tunasnya baru tumbuh. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi terbagi atas 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah, biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya, kentang dan bengkoang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, berikutnya umbi lapis. Lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contohnya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, baik itu di air atau tanah, maka di bawang itu akan muncul tunas-tunas baru seperti gambar berikut ini. Nah, berikutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak beruas-ruas berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel. Perhatikan tanaman lobak berikut ini. Jadi ketika ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh menjadi tanaman lobak yang baru. Nah, yang keempat yaitu akar tinggal atau biasa disebut rizom. Rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah berbentuk mirip akar berbuku-buku atau berruas-ruas. Contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, sekarang vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang melibatkan campur tangan manusia. Contohnya, yang pertama, cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Nah, contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu apel, mangga, dan nangka.
Cara menjangkau tanaman, yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya. Yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Yang ketiga, setelah ditutup, ikat dengan tali. Yang keempat, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Yang kedua, dengan cara stek, yaitu memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Jadi batang singkong kamu potong lalu tinggal kamu tancapkan ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar. Nah, yang ketiga dengan cara sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contohnya singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh hasil penggabungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya. Yang keempat, runduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya apel dan stroberi. Nah, tugas pertama kalian yaitu 1. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut ini. Yang kedua, tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan teks bacaan berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, tugas kedua kalian yaitu isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.